gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Oke, selanjutnya indikator. Ya, indikator pelajaran kita hari ini yaitu menyajikan hasil analisis gejala, gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, menguraikan upaya untuk pencegahan dan cara menjaga sistem pencernaan manusia dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Tujuannya yang pertama di sini ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita setelah mengamati video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia, peserta didik mampu menyebutkan organ-organ pada sistem pencernaan manusia dengan tepat dan benar. Yang kedua, setelah mengerjakan LKPD pada kegiatan diskusi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kemudian yang ketiga, setelah peserta didik mengamati video pembuatan karya sederhana, peserta didik diharapkan mampu membuat karya sederhana tentang sistem pencernaan manusia dengan bertanggung jawab dan bersama teman kelompoknya.
Oke, kenapa kita disuruh harus sarapan? Supaya apa? Supaya tetap kuat. Supaya tetap kuat. Ya, kalau nggak sarapan tidak kuat gitu. Oke, sarapan itu fungsinya untuk ada sebagai sumber energi oleh tubuh. Karena energi itu didapat dari makanan. Jadi kalau kita tidak sarapan pagi, kemudian kita beraktivitas, maka kita akan stamina-nya berkurang. Tapi kalau kita sarapan, otomatis energi kita sudah terisi dari makanan atau sarapan yang sudah kita makan tadi pagi. Kemudian, mengapa kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pencernaan tubuh kita berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada video. Sistem pencernaan itu ada 6 ya. Dimulai dari yang namanya mulut. Kita memasukkan makanan melalui mulut. Kemudian mulut itu berfungsi untuk mengunyah atau memecah makanan. Kemudian dibantu oleh enzim di dalam tubuh. Enzim itu berperan di mulut kita, ya kan? Jika misalnya kita makan makanan yang kering, misalnya kalau kita makan bolu atau roti, ya kan? Itu kan kering. Kenapa setelah kita masukkan ke mulut, dia berubah menjadi basah, ya kan? Disitulah adanya peranan enzim di dalam mulut. Jadi mulut ini berfungsi untuk mengunyah atau mengeluarkan makanan. Kemudian langsung ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi apa? Mendorong makanan masuk ke lambung. Mendorong makanan masuk ke lambung. Oke, selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang sistem pencernaan. Di sini sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan secara kimia. Jadi sistem pencernaan ini ada 2 proses. Ada proses kimiawi, ada proses mekanik. Jadi ada 2, ya kan? Organ-organ pencernaan. Ya, di sini ada organ-organ pencernaan, yaitu ada 6. Di sini karena fokus kita bermasalah, ini ada peninggalan yang produktif. Yang pertama mulut, ya kan? Mulut berfungsi sebagai tempat mengunyah makanan atau menghancurkan makanan. Yang kedua kerongkongan, yaitu berfungsi sebagai tempat menerima makanan dari mulut saat menelan, ya kan? Yang ketiga yaitu lambung. Jadi setelah makanan kita punya, kemudian ditelan melalui kerongkongan, turun ke lambung, ya kan? Di mana lambung itu yaitu adalah organ pencernaan manusia yang sangat penting, yang berbentuk kantong dan menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim di dalam lambung. Jadi prosesnya itu terjadi di lambung dengan bantuan enzim. Kemudian di sini yang keempat ada usus halus. Usus halus yaitu berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan juga nutrisi lainnya yang dialirkan ke dalam darah. Kemudian yang kelima ada usus besar, berfungsi untuk menyerap air, mineral dan beberapa nutrisi yang tersisa dari makanan yang masuk ke tubuh serta menjaga populasi bakteri yang bekerja di dalam tubuh.
dan yang terakhir itu adalah anus. Anus itu adalah tempat kita buang air besar, air kecil, ya kan? Dimana sisa-sisa proses metabolisme itu dikeluarkan dalam bentuk kotoran ataupun feses, ya. Oke, agar lebih paham berikut kita lihat video, ya. Di sini ada 3 video yang sudah Ibu siapkan. Ada yang pertama video tentang organ-organ pernapasan, yang kedua gangguan atau penyakit yang ada pada sistem pencernaan, yang ketiga cara menjaga sistem pencernaan ya sehat. Oke, sebentar ya. Oi. Oke, di sini ini adalah video tentang organ-organ pencernaan. Oke, tadi ada 2 kan?
pada sistem pencernaan ya.
sudah paham? Oke, kalau kalian tidak ada yang bertanya, boleh Ibu yang bertanya ya. Tadi organ pencernaan ada berapa? 6. Coba sebutkan. Jadi semuanya sudah bisa. Kalau begitu kita akan membentuk kelompok, dibagi 3 aja kelompoknya ya. Oke. Boleh. Oke, kita membentuk kelompok. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Terdiri 5 orang dalam satu kelompok. Bagi 3. Tuh ada yang 7, ada yang 6 ya. Silakan bentuk kelompoknya. Tiga kelompok ya. 3 kelompok. Di sini ada berapa? 20 ya? 20 berarti ada 7. 7 dan 6. Oke. Ini kenapa kali? Oke, ini 1 orang lagi. Ya. Oke. Di sini kenapa Ibu suruh membuat kelompok? Di sini ada tayangan video tentang membuat proyek dari sistem pencernaan ya. Ya, di sini ada satu kreasi yaitu membuat proyek ya. Oke. Jadi di sini proyeknya di situ membuat apa tadi? Poster tentang organ pencernaan manusia ya. Ya. Di sini nanti tidak mesti kalian harus membuat poster. Kan ada banyak yang boleh kita buat untuk karya di sini kan. Misalnya nanti menggambar organ, menempelkan yang mana yang namanya kerongkongan, ya kan? Yang mana namanya lambung, boleh. Nanti kalian bebas memilih proyek apa yang ingin kalian buat, ya. Di sini ada contoh videonya, ya. Seperti itulah kalau kita ingin membuat suatu proyek, ya. Ya, di situ. Ya. Jadi di sini nanti nggak mesti kalian harus buat yang seperti ini, ya kan? Bisa juga munculkan ide-ide baru, ya kan? Misalnya membuat apa yang berhubungan dengan materi kita tentang sistem pencernaan, ya.
sudah poligami, ya kan? Sebelumnya dia sudah mencari literatur di internet, ya kan? Apa itu organ-organ pencernaan? Jadi setelah
kelompok 1 ya, yang harus kalian siapkan alat dan bahan. Kemudian rancanglah suatu proyek sederhana mengenai tentang organ-organ pernapasan. Oke, kelompok 2 tadi apa? Iya, berarti kelompok 2 mengidentifikasi berbagai gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Kira-kira proyek apa yang ingin dibuat dari mengidentifikasi? Proyek apa yang ingin dibuat? Apakah membuat poster seperti itu? Ya, boleh. Jadi apa saja alat dan bahan yang ingin kalian pakai, yang ingin kalian siapkan kalau ingin membuat poster? Pensil, oke, garis, roll dan sebagainya ya. Oke, kelompok 3, apa proyek yang ingin dibuat? Poster juga. Oke, yang materi yang ingin diambil apa? Cara mencegah atau menanggulangi agar terhindar dari penyakit ya. Mau hidup sehat. Oke, kira-kira kalau ingin buat poster, alat dan bahannya juga harus disiapkan ya. Oke, kalau begitu, coba setiap kelompok buat dalam selembar kertas apa proyek yang ingin kalian buat, kemudian tuliskan di situ alat dan bahan yang ingin disiapkan. Boleh ya? Oke, silakan. Kira-kira dipikirkan proyek apa yang ingin dibuat. Tadi sudah akhirnya sudah mulai bisa diambil. Kemudian sudah bisa kalian bayang-bayangkan proyeknya yang mau dibuat. Kemudian minggu depan kita akan bawa alat dan bahannya ke sini, ya. Jadi nanti kita membuat proyeknya di sini, ya kan? Untuk minggu depan, ya. Oke, silakan tuliskan nama kelompoknya, kemudian materinya apa, alat dan bahan yang harus disiapkan.
Kalau kelompok dua misalnya mengidentifikasi kegangguan yang misalnya kita buat cari misalnya terdapat pencernaan, kemudian kami sama dengan misalnya untuk proyek kita pertemuan berikutnya. Sebutkan alat dan bahan yang kalian siapkan. Oke, silakan. Satu orang aja yang mewakili. Oke, yang lain boleh menyimak kawannya yang lain ya. Ini untuk membuat proyek minggu depan pertemuan berikutnya. Jadi sudah bisa dipikirkan apa yang ingin kalian buat. Kenapa ibu suruh tulis supaya nanti memudahkan kalian dalam mencari alat dan bahan yang ingin kalian siap untuk proyek kita di pertemuan berikutnya. Oke, silakan kelompok satu. Kami dari kelompok satu ingin membuat poster pencernaan manusia. Alat dan bahannya: satu gunting, persilangan, jahit, gambar, origami, kertas, dan menghapus. Mereka ingin, terima kasih kelompok satu. Mereka ingin membuat poster. Jadi yang mereka apakan adalah kertas karton, ya kan? Kemudian ada gunting yang digunakan untuk memotong. Jadi kelompok dua silakan. Kami kelompok dua yang proyek yang dibuat dalam proses sebagai gangguan gejala penyakit dan sistem pencernaan. Alat dan bahannya ialah pensil, roll, kertas gambar, kertas origami, gunting, dan persilangan. Membuat poster. Oke, kelompok tiga. Proyek apa yang mau dibuat? Iya, poster. Proyek poster cara tanggulangi atau memperbaiki kesehatan sistem pencernaan, alat dan bahan, penggaris, pensil, origami, kertas karton, kertas origami, gunting, lem, pensil warna. Oke. Jadi setiap kelompok sudah membuat rangkaian proyek yang ingin dibuat di pertemuan berikutnya, ya kan? Jadi harapannya di sini sebenarnya bukan hanya poster ya, bisa juga nanti kita menyanyi di depan, menyanyi tentang sistem pencernaan. Ada itu juga videonya kan? Sistem pencernaan dimulai dari mulut.
kelompok yang dilakukan. Sini ya. Oke. Kemudian oke, ada pertanyaan? Misalnya nanti kalau nanti proyek yang kami buat tidak sesuai dengan yang hari ini, boleh nggak? Misalnya hari ini kan misalnya kayak kelompok 2 menganalisis kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Tiba-tiba nanti Bu, kalau minggu depan saya di rumah ada inspirasi lain, boleh nggak? Ya kan? Boleh ya. Jadi nanti kalau kelompoknya nanti kompromi di kelompoknya masing-masing, ya kan? Supaya nanti proyeknya dapat dibuat sebagus mungkin. Nanti setelah merangkai proyek, kita akan presentasi satu persatu ke depan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah hampir selesai, ya kan? Jangan lupa disiapkan alat dan bahan untuk pelajaran kita selanjutnya. Ya, jangan nanti Bu lupa Bu. Nggak mau kayak gitu ya? Iya. Jadi jangan lupa proyeknya dikerjakan dan bahannya disiap. Iya. Oke, baiklah pelajaran kita hari ini cukup di sini. Jangan lupa nanti kita buat proyek video ke depan. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan. Oke, silakan. Telah selesai. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa